Shalom Seed of Love Youth, apa kabar? Berapa banyak yang sama-sama siap memuji nama Tuhan di tempat ini, amin. Saya percaya walaupun kita berada di rumah kita masing-masing, tapi gak menghalangi kita untuk sama-sama memuji dan menyembah Tuhan, amin. Mari sebelum kita menyembah Tuhan, kita mau sama-sama siapkan hati kita mau berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan boleh ada di tempat ini Tuhan. Kalau sore hari ini kami boleh ada sama-sama Tuhan, berkumpul Tuhan di tengah-tengah ibadah online ini Tuhan. Walaupun kami gak berjumpa secara langsung Tuhan, tapi kami percaya Tuhan bahwa hadirat-Mu ada di tempat ini Tuhan. Hadirat-Mu ada di rumah kami masing-masing Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, saya percaya bahwa Engkau beserta dengan kami. Engkau adalah Allah kami, Allah Immanuel ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu, terima kasih buat kesempatan yang indah ini Tuhan. Mari Tuhan ajar kami Tuhan untuk setiap kami gak menyia-nyiakan waktu ke depan ini Tuhan, untuk kami boleh sama-sama memberikan yang terbaik dalam pujian dan penyembahan kami untuk Engkau Tuhan. Dan kami mau sama-sama mendapatkan sesuatu yang daripada-Mu pada sore hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Roh Kudus-Mu bekerja Bapa di tempat ini Tuhan, melebihi daripada apa yang mampu kami pikirkan, mampu kami bayangkan. Kami percaya Roh Kudus-Mu bekerja Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah ini. Dan semuanya siap memuji dan menyembah Tuhan. Sama-sama kita mau katakan amin. Haleluya teman-teman. Siap untuk memuji nama Tuhan, amin. Kita mau sama-sama naikkan pujian dengan-Mu Tuhan. Mari sama-sama bertepuk tangan teman-teman di rumah semua. Come on, let's sing this song. Katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Katakan Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Kami percaya sepenuh jiwa kami, penuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Mari angkat tangan kita katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari bertepuk tangan buat Tuhan kita, come on. Haleluya. Masih musik muji nama Tuhan. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan.
Haleluya, berikan kemuliaan yang paling dahsyat buat Tuhan kita, amin. Masih semangat untuk memuji nama Tuhan. Kita mau sama-sama naikkan pujian ini. We are Tuhan, bahwa kami aman di dalam cinta-Mu Tuhan. We are safe in your love. We are one to forever in your love. Forever, forever, 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 forever. We know that your love is here to stay by my side in my life, shining through me every day. You will never fade away. Your love is here to stay, shining in my life, shining through me every day. Work within me, work within me. You're in my heart forever. You work within me, work within me. You're in my heart forever. Haleluya. Amin Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan Allah yang berada bersama dengan kami Tuhan. Kami gak mau Tuhan lepas dari kasih-Mu Tuhan. Kami mau selamanya Tuhan berada dalam cinta-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mau belajar Tuhan untuk mengikut Engkau Tuhan setiap hari Tuhan, setiap waktu Tuhan. Karena itulah kesukaan hati kami Tuhan. Haleluya Yesus.
sama-sama naikkan pujian ini. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku yakin bahwa aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Sama-sama katakan, semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Oh, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Kami bawa hati kami, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring-Mu Tuhan, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari sembah Tuhan kita. Mari sembah Tuhan kita. Bukan karena Dia sudah melakukan perbuatan yang dahsyat saja dalam kehidupan kita. Mari sembah Dia, karena Dia memang layak dipuji dan disembah. Dia layak menerima segala hormat, segala pengagungan, segala pujian hanya bagi nama Yesus. Oh, we worship you, oh God. Kami mau belajar mengiring-Mu Tuhan setiap waktu Tuhan. Kami mau belajar Tuhan, mengikut-Mu Tuhan, seumur hidup kami Tuhan. Oh, kami mau belajar menjadi murid-Mu Tuhan. Oh Yesus, oh, katakan mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal
mau ngikut-Mu Tuhan, selalu seumur hidup kami Tuhan. Kami mau mengiring-Mu Tuhan, seumur hidup kami Tuhan. Mari teman-teman semua katakan pujian ini dari hatimu. Mengikut Yesus. Saya persilakan kepada hambanya. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mari kita katakan mengiring Yesus. Benar Tuhan, inilah kesukaan Itulah kami Tuhan. kekuatan hidup. Mengikut Engkau Tuhan yang menjadi kekuatan kami Tuhan Yesus. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ya Tuhan, benar Tuhan, seperti pujian yang telah kami naikkan Tuhan, mengiring-Mu Tuhan, jadi kekuatan Tuhan, kesukaan Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah Tuhan dengan roh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, Kau yang kiranya mampukan kami Tuhan menjalani kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Kami juga Tuhan percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan Allah yang selalu dekat bersama kami Tuhan. Engkau Allah yang tidak jauh dengan kami Tuhan. Biar kiranya Tuhan hari ini Tuhan, kami Tuhan boleh Tuhan menjadi penyembah-penyembah-Mu lebih lagi Tuhan, menjadi murid-murid Engkau yang lebih lagi Tuhan. Ya Yesus, juga sementara kami mau mendengarkan firman Tuhan, Tuhan, sebagian dari firman-Mu Tuhan, biar kiranya Kau yang memberkati hamba-Mu Tuhan, Kau yang urapi Tuhan, Kau yang pakai Tuhan hamba-Mu Tuhan, bukan untuk kesombongan hamba-Mu Tuhan, biar kiranya Kau yang boleh pakai hamba-Mu ini Tuhan, untuk boleh menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, biar kiranya Tuhan hamba-Mu Tuhan boleh menyampaikannya dengan kata-kata yang sederhana Tuhan, yang mudah dimengerti oleh seluruh jemaat-Mu Tuhan, khususnya komunitas Seeds of Love ini Bapa. Terima kasih Tuhan, ucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Oke. Shalom teman-teman semua. Gimana kabarnya? Gak kerasa ya, kita udah hampir pertengahan tahun 2020. Kita minggu-minggu terakhir gitu, gak kerasa gitu. Udah 6 bulan kita menjalani di 2020 gitu. Kalau buat saya pribadi jujur gitu ya, di tahun ini tuh ketika dengar-dengar khotbah lagi. Ketika dengar-dengar berita gitu bahwa ada virus nih di Wuhan gitu, di Cina gitu ya. Jujur saya nggak terlalu ngegubris gitu, karena udahlah masih jauh mungkin apa gimana gitu. Seiring perjalanannya bulan gitu, Januari, Februari, Maret, dan ternyata April gitu ya, di situ mulai masuk gitu corona ke Indonesia gitu. Dan di situ saya ngerasa benar-benar wah, udah deket nih gitu virus yang tadinya dipikir jauh gitu. Dan kerasanya tuh ketika WFH gitu, bahkan kita yang mungkin sekolah ada di rumah gitu, kita yang kerja lewat di rumah juga, kerasa waktu tuh berjalan lebih cepat, bener nggak? Kalau menurut saya sih Januari, Februari kayak di fast forward gitu, langsung ke bulan sekarang Juni ya gitu, udah pertengahan tahun lagi gitu, nggak kerasa banget, oke? Nah bulan-bulan ini gitu, di minggu terakhir ini kita mau belajar lagi tentang temanya tetap pemuritan gitu ya. Setelah 3 minggu pertama kita udah belajar pemuritan sama pembicara-pembicara lainnya. Nah hari ini saya juga mau berbicara tentang pemuritan, tetapi lebih dari aspek bagaimana sih menjadi murid yang lebih sungguh kepada Bapa kita gitu ya. Sini kita percaya betul bahwa kita semua ini murid-murid Tuhan Yesus, amin. Amin ya. Sini dibilang murid itu disebutnya apa sih sebenarnya? Murid adalah pengikut gitu ya. Pengikutnya pengikut apa nih? Pengikut teladan-teladan yang diberikan oleh guru atau yang menjadi role modelnya gitu. Nah di sini juga murid, kalau misalkan di dalam konteks kekristenan gitu ya, disebut seseorang yang ikut menyebarkan doktrin gitu. Nah terus udah gitu ada juga seseorang yang ikut menyebarkan kabar baik mengenai Tuhan Yesus Kristus. Nah di sini kabar baik contohnya gimana sih ya? Mungkin kita keselamatan gitu ya, terus kayak tenang hidup kita di masa-masa sulit gini, masa-masa banyak virus corona apa gitu. Kita percaya gitu bahwa penyertaan Tuhan tuh ada atas kita. Amin. Nah, di sini saya mau bicara lebih dalam tentang pemuritan Kristen gitu ya. Di sini pemuritan Kristen dibilang
proses di mana para murid bertumbuh dan berkembang di dalam Tuhan Yesus Kristus dan diperlengkapi oleh Roh Kudus yang mendiami hati kita dalam mengatasi tekanan dan penderitaan di dalam kehidupan ini agar kita semakin menyerupai Kristus. Nah, jadi kalau pemuritan Kristen gitu berbicara bukan suatu halnya gitu. Pemuritan Kristen itu apa sih gitu? Bukan suatu hal gitu, tapi pemuritan Kristen itu adalah sebuah proses gitu di mana kita semakin berkembang, kita semakin seperti kayak daily lifestyle kita tuh sebenarnya menyembah Tuhan gitu. Dan hidup kita tuh diperlengkapi sama yang namanya Roh Kudus, yaitu disebutnya penolong gitu ya di dalam hidup kita masing-masing. Buat apa sih? Buat mengatasi tekanan gitu. Kayak ketika kita ngerasa kita nggak punya pengharapan, ketika kita ngerasa lagi susah, kita menderita gitu. Percaya gitu, ketika kita semakin bertumbuh dan kita semakin berkembang di dalam Tuhan gitu, hal-hal tersebut tuh kita laluin memang rasanya kayak ya tetap sama aja susah gitu. Cuman ketika kita tahu bahwa kita ada kekuatan yang daripada Tuhan, kita tuh itu hal yang bisa membuat kita semakin kuat gitu dalam menjalani kehidupan sehari-harinya gitu. Dan yang kedua gitu ya, pemuritan Kristen ini adalah proses supaya orang percaya meresponi dorongan Roh Kudus gitu untuk menganalisa pikiran kita, ucapan dan tindakan kita dan membandingkannya dengan firman Allah gitu. Nah, di sini that's why kenapa kita perlu mengharuskan mempelajari firman Tuhan setiap hari. Kita harus doa, kita harus taat gitu sama firman Tuhan. Nah, ini kuncinya gitu. Ketika kita buat apa sih saat teduh gitu, ketika kita kayak tadi gitu ya, buat apa sih kita penyembahan gitu. Itu tuh hal-hal yang kita lakuin buat meresponi dorongan Roh Kudus gitu. Ketika kita menyembah, ketika kita baca Alkitab, suka kerasa gak sih kayak aduh bener ya gitu, hidup kita tuh banyak melakukan kesalahan gitu, kita banyak melakukan dosa. Justru dari meresponi dorongan Roh Kudus ini gitu ya, kita istilahnya tuh kayak bercermin gitu ya, apakah hidup gua tuh udah semakin bener ataukah semakin buruk gitu, apakah yang kita lakukan hal-hal yang bener atau hal-hal yang buruk. Nah, justru menjadi murid Kristus gitu ya, pemuritan Kristen ini tujuannya agar kita semakin serupa dengan Tuhan Yesus gitu, teladan kita. Oke? Nah, di sini saya mau bagiin gitu ya 5 poin di sini, 5 poin untuk menjadi seorang murid Kristen yang melibatkan perkembangan pribadi yang dapat diamati dari beberapa faktor. Nah, jadi kalau saya mau boleh simpulkan gitu ya, perkembangan pribadi kita gitu, usaha yang ada dari kita gitu ya, untuk menjadi seorang murid Kristen itu apa sih gitu. Yang pertama gitu, sebagai seorang murid Kristus kita pasti gitu ya harus mengutamakan Yesus dalam segala hal gitu. Di Markus 8 ayat 34 sampai 38 dikatakan, lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Ayat 35, karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Ayat 36, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya. Ayat 37, karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikat kudus. Nah, di sini maksudnya apa sih Tuhan Yesus berkata seperti ini gitu. Tuhan Yesus tuh intinya pengen kita fokus kepada Tuhan dan menyenangkan Dia lebih lagi gitu. Dalam setiap aspek kehidupan kita ya kita harus memuliakan Tuhan gitu. Jadi ketika kita hari ini sekolah mungkin, ketika hari ini kita bekerja, ketika hari ini kita pelayanan gitu, fokus kita tuh menyenangkan hati Tuhan gitu. Selama kita hidup di bumi gitu kan, kita percaya bahwa hidup kita ini tuh sementara gitu. Di bumi ini sementara gitu. Fokus kita kalau bukan menyenangkan Tuhan apa sih gitu. Di sini Tuhan bilang gitu, siapa yang menyelamatkan nyawanya ia akan kehilangan gitu. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Tuhan dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya gitu. Jadi ketika kita hari ini mungkin merasa kesulitan atau kesusahan atau apapun gitu ya, memang perlu gitu kita misalkan ketika belajar perlu belajar gitu, ketika kita bekerja kita perlu uang, butuh makan gitu. Tapi Tuhan di sini mau bilang gitu, coba gitu kita utamakan dulu Tuhan gitu dalam setiap aspek kehidupan kita. Tuhan bilang gak usah khawatir gitu, nanti
nextnya gitu, ketika apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan gitu, Tuhan tuh pasti memberkati gitu apa yang kita lakuin. Amin. Nah di sini Tuhan bilang kita harus menanggalkan keegoisan kita gitu dan mengutamakan Kristus di dalam hidup kita gitu. Ketika kita hari ini mau beraktivitas, aduh mager nih kalau misalkan saat teduh gitu butuh 15 sampai 30 menit. Kayaknya gue pakai tidur juga lebih enak tidur gitu daripada harus saat teduh gitu. Tapi di sini Tuhan bilang kita harus menanggalkan keegoisan kita dan kita harus mengutamakan Kristus lebih lagi. Amin. Ya, poin kedua sini menaati ajaran Kristus gitu ya. Di ayatnya kita baca dulu Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, di sini Tuhan bilang gitu. Kalau misalkan kita tetap di dalam firman Tuhan, kita adalah murid-murid Tuhan gitu. Dan ketika kita mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu gitu. Maksudnya kebenaran akan memerdekakan kamu apa sih gitu? Kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah firman yang hidup gitu ya. Firman itu telah datang menjadi manusia dan manusia itu telah datang ke bumi gitu. Dan untuk menyelamatkan dosa-dosa kita. Nah, di sini maksudnya kebenaran itu adalah Tuhan Yesus sendiri gitu. Ketika kita semakin tahu gitu Alkitab gitu ya, ketika kita semakin mempelajari Alkitab, merenungi Alkitab gitu, ketika kita semakin membangun hubungan setiap harinya sama Tuhan gitu, maka hubungan kita sama Tuhan tuh semakin dekat dan kita tuh semakin tahu yang namanya kebenaran gitu. Dan ketika kita sudah tahu kebenaran gitu, maka belenggu-belenggu dosa yang mungkin ketika itu kita nggak tahu, ternyata ada yang namanya dosa berbohong gitu, ada juga yang namanya dosa misalkan membunuh, mencuri atau apa gitu. Nah ketika kita tahu hal-hal kebenaran gitu ya, terkadang kan kayak banyak hal gitu, beberapa hal yang mungkin nggak Alkitab suratkan gitu, ditulis gitu, misalkan kayak seperti jangan merokok gitu kan, itu kan di Alkitab nggak ada. Cuma ketika kita baca Alkitab lebih lagi, kita mendalami Alkitab lebih lagi, kita mengerti bahwa ternyata memang merokok tuh nggak boleh gitu. Karena apa? Ya karena tubuh kita ini adalah bait Allah gitu, jangan menodai bait Allah gitu. Nah jadi kalau mau dibilang gitu ya, ketaatan tuh di sini ujian utama akan iman pada Allah dan Yesus. Jadi ketika kita hidup sekarang ini gitu, yang namanya taat memang susah, yang namanya taat memang benar-benar hal yang harus dilakuin terus menerus gitu. Bahkan setiap harinya tuh kita harus semakin meningkat gitu. Nah di sini kita mau bilang gitu ya, coba lihat gitu seorang teladan yang udah datang ke dunia gitu, yang udah nyelamatin hidup kita gitu. Ketika hidupnya datang bukan buat apa ya, kayak bukan buat jadi orang sukses atau orang yang terkenal, famous gitu atau gimana, tapi dia datang tuh untuk mati gitu. Kebayang nggak gitu, ketika kalian dilahirkan ternyata kalian ujung-ujungnya harus meninggal gitu, malah menebus dosa-dosa orang yang sebenarnya kalian kenal aja enggak gitu, tapi dia yang harus tanggung gitu dosa-dosa kita gitu. Nah di sini saya mau bilang gitu ya, sebagaimana Tuhan Yesus udah taat sampai mati gitu ya, bahkan mati di kayu salib, yuk kita juga saling berusaha gitu menaati firman-firmannya Tuhan, menaati larangannya. Jangan ketika Tuhan bilang jangan begini ya kita harus lakuin gitu. Ketika Tuhan bilang jangan berbuat dosa gitu ya kita harus juga lakuin gitu. Memang ini susah gitu, tapi percaya gitu Tuhan bakal memampukan kita, oke? Nah di poin yang ketiga di sini saya mau bilang kalau misalkan perkembangan pribadi yang dapat dia mati gitu ya, dari diri kita yang ketiga ini disebutnya berbuah gitu. Di Yohanes 15 ayat 5 sampai 8. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah di sini Tuhan bilang gitu, kalau misalkan kamu murid-murid saya, kamu harus berbuah banyak, kamu harus tinggal di dalam aku, kamu harus berbuah banyak gitu. Sebab kalau di luar Tuhan kamu tuh gak bisa apa-apa gitu.
Nah di sini saya mau bilang gitu ya, tugas kita itu bukan menghasilkan buah gitu. Tugas kita itu bukan menghasilkan buah gitu. Tugas kita apa sih? Berdiam di dalam Kristus, yang Kristus adalah pokoknya gitu. Ketika kita tinggal di dalam Dia, maka Roh Kudus tersebut gitu yang tinggal di dalam kita gitu ya, menghasilkan buah, dan buah ini adalah hasil dari ketaatan kita gitu. Jadi kalau mau dibilang gitu, sebenarnya kenapa sih si orang ini bisa baik gitu? Sebenarnya itu tuh bukan orang ini gitu. Buah kebaikan itu sebenarnya bukan orangnya gitu, tapi ketika Roh Kudus gitu, ketika Tuhan ada di dalam dia gitu, maka kebaikan bisa terpancar dari dia tuh karena apa? Karena ada Roh Tuhan gitu di dalamnya dia gitu. Makanya ketika kalau misalkan kayak penjahat gitu ya, atau mungkin maling gitu, kalau misalkan belum bertobat gitu, ya namanya maling karena dia tidak bertobat, dia nggak ngerti gitu. Tapi ketika dia bertobat gitu, dia malah berhenti mencuri gitu. Nah sebenarnya yang membuat dia berhenti mencuri itu bukan dianya gitu, tetapi karena ada Roh Tuhan yang tinggal di dalam dia gitu. Makanya dia tahu kebenaran dan dia udah, gue nggak mau mencuri lagi gitu, berdosa. Nah gitu, jadi simpelnya tuh kayak gitu ya. Nah di sini dibilang seiring dengan bertambahnya taat kepada Tuhan dan belajar berjalan dengan Tuhan, kehidupan kita akan berubah gitu. Seperti maling yang tadi gitu ya, perubahan terbesar akan terjadi dalam hati kita dan limpahan darinya terlihat dalam perilaku kita yang baru gitu, sebagai pencerminan akan hal tersebut. Nah ketika Roh Kudus ketika kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita gitu, hal yang paling mudah terlihat tuh apa sih sebenarnya? Perubahan tindakan, pikiran, dan perkataan kita gitu. Jadi ketika ada seseorang mungkin dulunya orangnya keras gitu, orangnya mungkin temperamental gitu, dan selama ini dia kenapa bisa sabar gitu? Ya karena percaya gitu, karena Roh Tuhan ada di dalam dia dan dia tinggal di dalam Tuhan gitu. Makanya terjadi yang namanya transformasi, perubahan dari kepribadian dianya gitu, pikiran, perkataan, dan perbuatannya dia gitu. Oke, di poin keempat, mengasihi murid yang lain gitu. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Kemarin gitu ya, Ko Ocap juga bilang gitu, mengasihi murid yang lain itu sebenarnya lebih ke mengasihi mungkin kakak rohani kita gitu, mungkin saudara-saudara kita sesama second home, leader kalian gitu, mungkin lebih ke orang tua juga bisa gitu. Dan itu tuh hubungan yang disengajakan, kemarin Ko Ocap bilang gitu ya. Ketika kita di satu sel, kalau misalkan kita gak bertegur sapa tuh aneh gitu ya. Justru ketika gimana kabarnya, misalkan Billy, Arel gitu, itu kan ada niatan dari kita gitu, menyengajakan gitu, kita nyapa duluan apa duluan gitu. Nah di sini kita baca ayatnya, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah ciri utama gitu yang dibilang sama Tuhan gitu, apa sih yang bikin kita tuh muridnya Tuhan? Sini Tuhan bilang gitu ya, kalau misalkan kalian saling mengasihi, kalian adalah murid-muridku gitu. Nah jadi ketika kita saling mengasihi sesama murid yang lain gitu, sesama mungkin orang-orang yang percaya gitu ya, sini dibilang bahwa kita sudah punya keanggotaan gitu ya di dalam keluarga Allah gitu. Jadi ketika kita saling mengasihi, ketika kita saling peduli gitu sama orang lain, Tuhan tuh senang ngelihatnya gitu. Dan benar gitu, Tuhan mungkin ketika kita ngelihat kita berbuat kebaikan atau saling mengasihi sama orang-orang lain gitu ya, bilang, wah bener nih, memang kamu nih keluarga aku gitu, kamu nih memang benar-benar orang yang istilahnya tuh kayak apa ya, relatif gitu ya, relatif dalam bahasa Inggris gitu ya, kayak orang-orang kenal, orang-orang dekat gitu ya, ada cirinya ini gitu. Oke. Nah yang terakhir gitu, penginjilan gitu. Ketika kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kita juga perlu melakukan penginjilan. Penginjilan di sini apa sih maksudnya? Kita memuridkan kembali orang lain gitu. Di Matius 28 ayat 18 sampai 20 ya, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu.
Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah di sini gitu ya, namanya penginjilan gitu. Sini siapa sih yang mungkin ngerasa gitu pertama kali kita menerima Tuhan gitu ya, pertama kali kita ngerasa ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkau juru selamatku gitu, masuklah dalam hatiku gitu, tinggal dalam hatiku gitu. Jadilah juru selamat Tuhan dan jadilah juru selamat dan Tuhan dalam hidupku gitu ya. Waktu mungkin kalian kita retreat atau mungkin ya penerimaan Tuhan Yesus pertama kali gitu, yang kita rasain apa sih sebenarnya? Api yang menggebu-gebu gitu kan. Benar-benar kayak wah Tuhan Yesus, gue cinta sama lu gitu ya. Pokoknya kita rela gitu, sanggup melakukan segala sesuatu gitu ya ketika kita berapi-api pertama kali menerima Tuhan gitu. Nah justru penginjilan tuh memang bukan suatu hal yang gampang-gampang susah gitu ya. Penginjilan tuh gampang-gampang susah gitu. Jadi intinya apa sih penginjilan itu gitu ya? Ketika kalian gitu ya pertama kali menerima Tuhan Yesus gitu, kalian bisa merasakan hal-hal yang api yang tersebut gitu, api yang yang tadi pokoknya kayak berapi-api menggebu-gebu gitu. Nah itu perasaan yang harus kita bukan perasaan, maksudnya itu hal yang harus kita bagikan juga gitu kepada orang-orang lain gitu. Ketika kita terima Tuhan Yesus, gue bisa ngampunin misalkan ada banyak mungkin dendam, kepahitan atau apa gitu. Karena ketika kita menerima Tuhan Yesus gitu ya pertama kali gitu, kita tuh jadi bisa mengampuni gitu. Kepahitan kita rasanya udahlah nggak ada yang penting gitu ya selain mencintai Tuhan Yesus lebih dan lebih lagi gitu. Nah di sini kalau dirasa gitu ya, ketika kita pertama kali menerima Tuhan, kita nggak tahu gitu yang namanya baca Alkitab, kita belum pernah gitu yang namanya saat teduh, tapi perasaan itu gitu ya, hal-hal tersebut gitu yang berapi-api itu harus kita bagikan gitu kepada orang lain. Nah jadi di sini juga pemuritan bisa dibilang kita tuh menjadi wakil Kristus yang paling antusias gitu, yang mengalami kasih Allah yang begitu hebat gitu. Dan di sini pemuritan juga nggak harus kayak bertobat loh gitu, terima Tuhan gitu, nggak harus gitu. Tapi bisa juga pemuritan dilakukan kayak kita tuh seperti surat yang terbuka gitu ya. Ketika orang lihat nih orang dulu nih nggak bisa banget maafin misalkan papahnya gitu, mamahnya juga nggak bisa maafin orang tuanya gitu. Tapi ketika dia sudah menerima Tuhan gitu, dia malah jadi punya hubungan yang pulih gitu sama kedua orang tuanya. Dan ketika mungkin teman-teman kita yang nggak ngerti gitu, teman-teman kita yang di luar Tuhan, apa nih hal yang bisa ngebuat dia jadi berubah gini gitu. Nah itu tuh ketika teman kita melihat kayak gitu, kita nggak usah ngomong panjang lebar, ya ternyata Tuhan Yesus memang merubah saya gitu, kasihnya yang menjamah gitu hidup saya gitu. Terus udah gitu akhirnya ya udahlah, saya mencoba mau maafin gitu semuanya, saya serahin sama Tuhan gitu, sakit hati saya, kepahitan saya gitu. Dan di situ tuh ketika orang ngeliat kayak gitu tuh bener gitu, yang namanya hidup kita dipulihkan, hidup kita dilegakan gitu istilahnya gitu ya. Maka orang juga, mungkin orang yang nggak kenal Tuhan juga jadi kayak pengen, gimana sih, ajarin gue dong, kasih tahu gue dong caranya. Nah ketika kayak gitu ya, jadi orang juga ada sesuatu interest gitu yang kita punya gitu ketika kita menerima Tuhan, karena Yesus ada di dalam kita. Dan orang-orang lain juga yang tadinya mungkin nggak ngerti atau gimana, mereka bisa kayak istilahnya, iya bener deh, gue mau ikut deh, coba gue pengen ngerasain yang namanya bener-bener hidupnya pulih gitu, kita nggak punya kepahitan sama orang gimana gitu. Nah di situ intinya pemuritan gitu ya. Jadi kalau boleh saya simpulkan gitu ya, sharing saya hari ini gitu, gimana sih kita sebagai murid Tuhan yang mau lebih lagi gitu, lebih mendalami pemuritan Tuhan gitu. Yang pertama, kita harus terus mengutamakan Yesus di dalam kehidupan kita gitu ya. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakuin, kita utamakan Yesus dulu gitu, sisanya tuh bakal ngikutin kita. Amin. Yang kedua, kita taat sama setiap ajaran Tuhan Yesus, larangannya, perintahnya kita taatin, dan Tuhan pasti berkenan gitu atas hidup kita gitu. Ketika kita hidup benar, siapa sih gitu, dia kan Bapa gitu ya, siapa sih yang bakal ngehukum anaknya kalau anaknya berbuat benar gitu dan taat gitu, kan nggak ada gitu ya. Yang ketiga, kita harus terus berbuah gitu. Berbuah karena apa? Karena kita tinggal di dalam Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus tinggal di dalam kita gitu. Sehingga yang namanya buah-buah roh itu bisa terpancar gitu dari hidup kita. Yang keempat, kita saling mengasihi gitu murid-murid yang lain. Kita saling mengasihi orang
terdekat kita gitu. Kita saling mengasihi lah sama semua orang gitu. Kita jadi orang yang baik gitu. Yang terakhir gitu, ketika kita udah mengerti gitu, kita udah dapat, kita udah jadi muridnya Tuhan, kita udah merasakan kasihnya Tuhan, kebaikannya Tuhan, yuk kita share ke orang lain dengan penginjilan gitu. Penginjilan gak usah yang terlalu susah gitu, yang ceritain aja gitu simpel-simpelnya kebaikan Tuhan Yesus apa sih yang udah ada, yang udah kamu rasain, yang udah kamu nikmatin gitu lebih dahulu gitu. Kita share juga gitu ke teman-teman kita, supaya teman kita juga boleh ngerasain hal yang sama yang kita dapetin gitu ketika kita mengenal Tuhan Yesus. Amin. Yuk kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam. Ya Bapa, mengucap syukur Tuhan kalau sharing hamba-Mu Tuhan sudah disampaikan Tuhan. Biar kiranya Tuhan Roh Kudus Tuhan yang bekerja lebih lagi Tuhan. Biar kiranya setiap apa yang sudah disampaikan Tuhan boleh jadi rema Tuhan di dalam setiap hati kami masing-masing. Bukan untuk hanya jemaat-Mu Tuhan, tapi untuk hamba-Mu juga Tuhan. Biar kiranya Tuhan hal ini Tuhan boleh terus Tuhan kami ingat Tuhan. Biar kiranya Tuhan kami juga Tuhan boleh Tuhan menjadi murid-murid-Mu Tuhan yang semakin serius lagi Tuhan, yang semakin mengasihi Engkau lagi Tuhan. Biar kami juga Tuhan boleh Tuhan memberitakan kabar baik Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang hidup Tuhan, Engkau adalah juru selamat kami Tuhan, kepada teman-teman kami yang mungkin belum mengenal Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, mengucap syukur Tuhan untuk pemberitaan firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Amin. Thank you buat Yosafat yang sudah memberikan berkat firman Tuhan. Saya percaya setiap kita diberkati, amin. Saya percaya setiap kita semua boleh sama-sama diberkati untuk menjadi murid Tuhan yang semakin lebih luar biasa lagi. Diperlukan ketaatan dan komitmen yang sungguh-sungguh untuk memuji nama Tuhan, untuk mengikutnya setiap hari dalam suka maupun dalam duka. Mari teman-teman naikkan pujian ini sekali lagi, mengiring Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Katakan mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin nugranya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Sekali lagi sama ketemu kata-katakan mengikut Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan hari ini Tuhan Engkau berbicara Tuhan lewat hamba-Mu Yosafat ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati Tuhan setiap kami semua Tuhan yang mendengar Tuhan, supaya kami Tuhan boleh memiliki hati seorang murid ya Tuhan, yang bukan cuma sekedar mendengar Tuhan firman-Mu Tuhan, tapi kami boleh betul-betul menyimpan itu dalam hati kami Tuhan, dan juga melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Dan kami percaya Tuhan satu hal Tuhan, ketika kami taat melakukan firman-Mu ya Tuhan, ketika kami taat, ketika kami konsisten Tuhan, ketika kami mengasihi murid-murid yang lainnya juga Tuhan, kami
percaya Tuhan bahwa buah pertumbuhan rohani Tuhan bahwa Engkau akan lakukan di dalam kehidupan kami Tuhan. Mungkin gak kami sadari Tuhan, tapi kami percaya Tuhan bahwa itu semua akan terjadi Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu Yosafat Tuhan yang boleh memberikan firman-Mu. Berkati dia Tuhan dalam setiap apa yang dikerjakannya Tuhan, Kau yang buat berhasil. Buat segala pergumulannya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau yang akan buka jalannya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau akan membawa anak-Mu Tuhan terus naik dan tidak turun Tuhan, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor Bapa. Kau berkati Tuhan dalam setiap pekerjaannya, dalam apa yang dikerjakan hari-hari Kau buat berhasil Tuhan. Juga berkati dalam hubungannya, dalam segala keluarganya juga Tuhan, Kau yang berkati Bapa. Kesehatannya Kau yang berkati Bapa. Terima kasih Bapa. Sementara Tuhan kami mau berpisah satu dengan yang lainnya Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa dimanapun kami berada Tuhan, kami saat ini boleh dipersatukan dalam roh-Mu ya Tuhan. Dan sebentar kami akan berpisah Tuhan, tapi biarlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang selalu menyertai kami, Roh Kudus-Mu yang selalu berada dengan kami Tuhan, dan gak pernah meninggalkan kami Tuhan kemanapun kami berada Tuhan. Berkati Tuhan teman-teman semua Tuhan dalam sekolah mereka, dalam kuliah mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, dalam apapun yang mereka kerjakan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang akan lakukan hal yang luar biasa Tuhan dalam kehidupan kami semua Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa segala apapun yang kami perbuat Tuhan akan jadi berhasil Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus berkati mereka semua Tuhan yang dalam masa liburan, Kau yang berkati, berikan penguasaan diri yang baik Tuhan sehingga boleh memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Buat mereka yang akan masuk ke universitas juga Tuhan, Kau yang berkati Bapa, supaya segala apa yang diperlukan Tuhan Kau yang cukupkan ya Tuhan. Supaya apa yang tes-tes ke depannya Tuhan, kami berdoa biarlah Kau yang berikan keberhasilan, kesuksesan Tuhan buat teman-teman semua Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau jadikan segala sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Dan kami percaya bahwa gak ada rancangan-Mu yang gagal, gak ada rancangan-Mu yang jelek Tuhan, tapi semuanya Tuhan boleh membawa kebaikan buat setiap kami Bapa. Terima kasih. Berkati juga mereka yang bersekolah, berkuliah Tuhan, bekerja, berusaha Tuhan, Kau yang berkati, Kau yang jadikan setiap apa yang kami kerjakan Tuhan boleh berhasil ya Bapa. Tuhan Yesus kami berdoa biar Kau berikan kesehatan juga Tuhan di tengah-tengah kondisi saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa perlindungan-Mu Tuhan ada Tuhan buat setiap kami Tuhan. Bukan cuma sekedar buat setiap kami, tapi juga buat setiap keluarga kami Bapa. Kau berkati Tuhan mereka yang sakit, Kau yang sembuhkan ya Tuhan. Mereka yang putus asa Tuhan, Kau yang akan memberikan pengharapan yang baru Tuhan. Mereka yang sedang lelah Tuhan secara rohani Tuhan, kami percaya bahwa Engkau yang akan berikan kekuatan nih Bapa. Dan kami percaya Tuhan bahwa pertolongan-Mu dalam kehidupan kami gak pernah terlambat ya Tuhan. Pertolongan-Mu selalu tepat pada waktunya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa Bapa. Kami bersyukur punya Allah yang sangat baik Bapa. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan berpisah ya Tuhan. Biarlah Kau yang berkati selalu dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa. Mari sama-sama kita mau bangkit berdiri teman-teman semua. Kita mau angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mau menerima berkat yang daripada Allah Bapa di surga, dan juga cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan juga persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Mari semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Sebelum teman-teman pulang, sebelum teman-teman semua berpisah, mari saksikan video berikut ini. Selamat hari Sabtu, Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Terima kasih Anda telah bergabung dalam ibadah online Gereja Rehoboth Jemaat Benih Kasih. Sesuai dengan arahan dari pemerintah selama masa social distancing, maka semua kegiatan workshop, kelas pengajaran, dan juga ibadah KKP, KKW akan ditiadakan terlebih dahulu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dapat memberikan persembahan atau perpuluhan saudara melalui transfer bank pada nomor rekening berikut ini.
Sekian ibadah online kita untuk minggu ini. Selamat berakhir pekan, tetap jaga kesehatan dan Tuhan Yesus memberkati.